Sekarang kita akan membahas soal ayo kita berlatih 2.2 koordinat kartesius matematika SMP kelas 8 ya. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Soalnya ada di sini. Nah, ini soal nomor 1 ya. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Yang A, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Berarti yang biru ini adalah aliran sungainya, kemudian A, B, C, D berturut-turut sampai M. Ini adalah titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut ya. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan koordinat 5 titik saja yang dilalui oleh aliran sungai ini. Kita tentukan titiknya adalah A, B, C, D, dan E. Ya, sebenarnya untuk menentukan titik mana saja yang kita cari koordinat itu bebas ya, suka-suka kita. Oke. Kita akan mulai dari titik A. Oh iya, koordinat kartesius berarti nanti jawabannya itu adalah sekian koma sekian. Ini jelas ya. Jadi sekian koma sekian itu maksudnya di sini X, yang di sini adalah Y. Nah, jadi X itu istilahnya adalah absis ya, Dek ya. Kemudian Y itu istilahnya adalah ordinat. Nah, ini bedakan dengan koordinat. Ya, kalau Y itu ordinat. Nah, coba kita tentukan koordinat titik A. Ya. Caranya adalah ini saya pakai warna hijau aja biar beda ya. Titik A ini kita tarik garis ke bawah sampai dia berpotongan dengan sumbu X. Ya, jadi yang sumbu mendatar horizontal itu adalah sumbu X, kemudian yang sumbu vertikal, nah yang ini ya, yang sumbu tegak itu adalah sumbu Y. Jadi kita tarik garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Baru kita baca ya, di sini min 7 lalu Y-nya 7. Maka ini nomor 1A ya. Titik A itu koordinatnya adalah min 7,7. Jadi X-nya terbaca min 7, Y-nya terbaca 7. Jelas ya? Sekarang kita bergeser ke titik B. Caranya sama. Kita tarik garis ke bawah, kita tarik garis ke samping, sampai dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Baru kita baca angkanya, min 6,4. Nah, sekarang kita ke titik C. Tarik garis ke bawah, tarik garis ke samping kanan ya. Kita baca di sini min 3,3. Nah, ini min 3,3. Sekarang titik D ya. Titik D itu ada di sini. Nah, berarti titik D itu berimpit pada sumbu Y. Ya, Dek ya. Makanya kalau kita tarik garis ke bawah, nah X-nya jelas sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 2. Ya, mudah ya. Sekarang kita ke titik E. Titik E ada di mana? Nah, di sini. Kita tarik garis ke bawah, kita tarik garis ke samping kiri. Kalau kita baca ini berarti 2,4. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang B ya. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1. Nah, ini ada istilah kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi dalam koordinat kartesius itu ada yang disebut sebagai pembagian kuadran. Nah, di area sini ya, di area sini ya, ini disebut sebagai kuadran 1. Kemudian yang di area sini disebut kuadran 2 ya. Jadi kanan atas kuadran 1, kiri atas kuadran 2, lalu nanti kiri bawah ini adalah kuadran 3 ya. Kemudian yang di sini yang di area ini ya, jadi kanan bawah ini adalah kuadran 4. Nah, tugas kita adalah menentukan titik-titik mana saja yang termasuk kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Yuk tinggal kita amati saja. Jadi nomor 1B untuk kuadran 1. Nah, berarti meliputi titik E, F, dan G. Saya tulis ini ya, E, atau saya pakai warna lain aja ya biar beda. Nah, saya pakai warna merah biar beda, biar kelihatan. Nomor 1B. Nah, kuadran 1 berarti meliputi titik E, F, dan G, ya kan? Kuadran 2 berarti meliputi titik A, B, dan C. Kemudian kuadran 3 ini meliputi titik K, L, M. Ya kan yang ini, K, L, dan M. Lalu yang terakhir kuadran 4 ya meliputi titik apa aja ini? Titik I dan J. Nah, coba perhatikan. Jadi titik D ini tidak termasuk kuadran 1 dan kuadran 2.
ya, karena dia berimpit dengan sumbu Y. Demikian juga titik H, ya, dia tidak termasuk kuadran 1 dan kuadran 4 karena dia berimpit dengan sumbu X. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Nah, sekarang titik G ini kita anggap sebagai acuan. Ya kan? Kita kembali ke gambar. Titik G itu ada di sini, berarti acuannya di sini. Tugas kita adalah menentukan koordinat titik A, B, C, dan D dengan acuan di titik G. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan cara manual, berarti kita hitung manual. Ya, sebagai contoh ya. Untuk titik A. Nah, titik A ini ya. Kita hitung manual. Kita berjalan dari acuan ke titik A. Ya, kita berjalan ke kiri. Nah, nanti sampai sini ya berhentinya. Coba kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, karena kita berjalan ke kiri sebanyak 13 langkah, ya, maka nanti absisnya, X-nya itu adalah min 13. Saya tulis ini ya. Jadi ini min 13. Sementara untuk ordinatnya, ya, untuk Y-nya berarti kita berjalan ke atas, ya kan? Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sampai di titik A, ya. Kita berjalan 5 langkah ke atas. Karena berjalan ke atas berarti di sini Y-nya adalah plus 5. Nah, ini jawabannya. Min 13,5. Nah, sekarang kita akan coba amati polanya. Kalau kita lihat di sini ya, koordinat titik A terhadap 0,0. Nah, kalau yang nomor 1A ini kan sebenarnya kita menentukan koordinat titik A, B, C, D, dan E terhadap 0,0. Di sini min 7,7. Ya kan? Kemudian koordinat titik G terhadap 0,0. Ya. Ini berapa coba? 6,2. Saya tulis ini ya, 6,2. Nah, ketika adik-adik mengurangkan min 7 dengan 6, ya, jadi min 7 dikurangi 6 sama dengan berapa coba? Sama dengan min 13, ya kan? Kemudian kalau kita kurangkan 7 dengan 2, ya, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, artinya tanpa kita menghitung secara manual, ya, maka min 13 itu bisa kita dapatkan dari min 7 dikurang 6, kemudian 5 itu bisa kita dapatkan dari 7 dikurangi 2. Ya, 7 dikurang 2 kan sama dengan 5. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, supaya paham langsung aja kita coba menentukan koordinat titik B. Ya, berarti ini 1C. Nah, sekarang titik B ya. Kita pakai pola yang tadi kita temukan. Nah, berarti titik B di sini kan min 6,4, ya kan? Maka nanti langsung saja ini min 6, saya pasang di sini ya. Lalu saya kurangi dengan acuannya. Acuannya kan titik G, di sini 6. Berarti min 6 dikurangi 6, berapa? 4 dikurangi 2. Nah, maka nanti ini kalau kita selesaikan, titik B itu koordinatnya adalah di min 12,2. Coba kita hitung manual sekali lagi ya supaya lega. Titik B acuannya titik G. Ya, kita hitung manual sama-sama. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita berjalan ke kiri sebanyak 12 langkah. Nah, makanya di sini minus 12. Ya, sama ya. Lalu kita lanjutkan, kita berjalan ke atas. Ya, kalau ke atas berarti positif. 1 2 langkah. Nah, makanya di sini plus 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berarti kita bisa menggunakan pola tadi untuk menentukan koordinat titik C dan titik D terhadap titik G. Oke, langsung ya. Titik C berarti di sini min 3. Saya tulis ini. Min 3 dikurangi 6. Nah, ini min 3 dikurangi 6. Kemudian ya, berapa? 3 ya, 3 dikurangi 2. Nah, ini 3 dikurang 2. Maka nanti kalau kita selesaikan hasilnya itu adalah berapa coba? Min 3 dikurang 6 itu min 9. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Nah, artinya koordinat titik C ya terhadap G sebagai acuan di sini adalah min 9,1.
Sekarang kita bergeser ke titik D ya, caranya sama ya Dek ya. Titik D itu koordinatnya adalah 0,2. Nah, berarti nanti 0 dikurangi 6. Ini kan sama ya semuanya ya, selalu dikurangi 6, 2 ya, dipasang di sini dikurangi 2. Nah, maka nanti jawabannya adalah berapa? 0 dikurang 6 ya sama dengan min 6. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oke, ini adalah penyelesaian soal nomor 1C. Sekarang kita ke soal berikutnya, yang terakhir ya. 1D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik C. Nah, ini sama aja ya. Yang beda hanya acuannya. Sekarang diganti ya, acuannya ada di titik C. Ya, berarti caranya sama. Titik J itu ada di mana? Nah, di sini. Berarti kita tentukan dulu, kita baca koordinatnya berapa. Kembali saya pakai warna merah. Nah, jadi di sini X-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian Y-nya sama dengan min 5. Nah, sekarang kita akan menentukan ya koordinat titik E, F, G, dan H, ya kan? Ini kan E, F, G, dan H terhadap titik J. Nah, titik E sudah ada ya di sini 2,4. Sekarang kita tentukan koordinat titik F dulu. Nah, titik F berarti ini 5,5. Kemudian titik G ini 6,2 ya kan? Titik H ini 4,0. Nah, sekarang kita akan hitung ya koordinat, atau kita akan tentukan koordinat titik E ya terhadap titik J. Kita akan kerjakan di sini aja ya. 1D. Nah, oke, berarti nanti langsung ya. Titik E itu berarti nanti koordinatnya adalah titik E tadi berapa? Oh, ini 2,4 ya. Berarti ini 2,4. Nah, saya tulis ini 2 dikurangi 1. Ya kan? 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian 4 dikurangi min 5, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke, kita berlatih lagi. Titik F sekarang. 5 ya kan? Dikurangi 1. Berapa 5 dikurang 1? Sama dengan 4. Kemudian 5 dikurangi min 5, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ini jawabannya. Kemudian yang G ya, G itu 6,2 ya, koordinatnya 6,2. Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 2 dikurangi min 5, berarti di sini plus 7 ya, 5,7. Kemudian yang H ya, titik H itu di 4,0 ya. Berarti nanti 4 dikurangi 1 berapa coba? 3. Kemudian 0 dikurangi min 5, berarti 0 ditambah 5. Nah, ini sama dengan 5. Oke, ini adalah penyelesaian soal nomor 1. Ya, kita bertemu lagi di pembahasan soal nomor berikutnya.